Membaca kekuatan politik Prabowo menuju Pilpres 2024. Prabowo Subianto pada tahun 2014 dan 2019 merupakan lawan kuat Joko Widodo di pemilihan presiden. Kini Prabowo masuk kabinet dan mendapat jatah Menteri Pertahanan. Dalam berbagai hasil survei, elektabilitas Prabowo Subianto beberapa bulan yang lalu cukup sering bertengger di puncak, mengalahkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Tapi survei terbaru, sebagai salah satu kandidat calon presiden, elektabilitasnya mulai merosot. Menurut survei Litbang Kompas, mencatat elektabilitas Prabowo anjlok, tergerus dukungan kepada kandidat lain. Sebagai seorang kandidat capres yang hampir pasti sudah memegang tiket untuk maju dengan koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prabowo masih menjadi kandidat kuat. Bekalnya dalam 2 kali pemilu maju sebagai capres juga menjadi modal Prabowo. Ternyata 2 modal kuat Prabowo itu belum cukup untuk memastikan elektabilitasnya akan terus berada di peringkat pertama. Jejak pendapat Litbang Kompas periode 24 September sampai 7 Oktober 2022 menunjukkan tingkat elektoral Gubernur Jawa Tengah mencapai 20,3,2%. Sementara itu, elektabilitas Prabowo saat ini berada di posisi kedua dengan raihan 17,6%. Sedangkan elektabilitas Anies Baswedan berada di urutan ketiga, yaitu sebesar 16,5%. Sebenarnya, kenaikan elektabilitas Ganjar tidak signifikan dibandingkan survei yang sama Juni lalu. Tingkat elektoralnya hanya mengalami peningkatan 1,2%. Waktu itu, tingkat elektabilitas Ganjar sebesar 22%. Namun, elektabilitas Prabowo justru merosot tajam dibanding survei Juni 2022. Saat itu, tingkat elektoral mantan Danjen Kopassus tersebut ada di angka 25,3%. Jika dikalkulasikan, elektabilitas Prabowo turun drastis di angka 7,7%. Merosotnya elektabilitas Prabowo karena beberapa faktor penyebab. Dalam survei terlihat Prabowo mengalami penyusutan dukungan di kalangan pemilih pemula dan juga di kalangan warga Jawa Barat. Pemilih pemula yang merupakan kaum milenial cenderung lebih menyukai tokoh yang lebih muda seperti Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Mereka mungkin kurang menyukai sosok Prabowo yang memang sudah cukup senior. Kedua, masyarakat mungkin sudah agak bosan dengan Prabowo, di mana sudah 3 kali mengikuti pemilihan presiden. 1 kali jadi cawapres mendampingi Megawati, 2 kali jadi capres. Keikutsertaannya dalam 3 kali pilpres ini memang membuat Prabowo sangat berpengalaman. Sayangnya, ketiga-tiganya Prabowo mengalami kekalahan. Kejadian politik ini sedikit banyak mencoreng citra Prabowo yang diasumsikan sebagai tokoh nasional yang paling sering kalah di pilpres. Masyarakat cenderung bosan dan ingin tokoh baru yang lebih muda, lebih berenergi karena harus memimpin negara sebesar Indonesia. Jangan sampai presiden nanti karena usia terbatas mobilitasnya, sedangkan masyarakat Indonesia cenderung bersemangat membangun jika diperhatikan langsung dengan kedatangan presiden ke daerahnya. Di samping elektabilitasnya yang menurun, Prabowo berpotensi menghadapi lawan yang kuat seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, pemilihan cawapres sangat berperan penting dalam kesuksesan di pilpres nanti.